Jadi al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Semacam ringkasan dulu ya, coba kita pahami ya secara umum tentang kaidah-kaidah fikih dari sisi definisinya ya, kemudian dari sisi keterkaitan antara kaidah ini dengan fikih dan usul fikih, kemudian sumber-sumbernya, macam-macamnya, serta apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dari mempelajari kaidah fikih ini ya. Jadi dari sisi pengertiannya, ada yang tutup ini. Secara bahasa bahwa kaidah ini yaitu kalau dari sisi bahasa, al-qawaid itu adalah jamak dari qaidah, yang mana al-qaidah itu secara bahasa adalah asasul bina, yaitu pondasi lah ya. Jadi asas dari sebuah bangunan, yang mana bisa diartikan juga di sini adalah merupakan al-qadiyah al-kulliyah, yaitu sebuah persoalan yang global ya. Persoalan yang integral ataupun yang menyeluruh. Jadi dari sisi kaidah seperti itu, kemudian nanti ada penjelasan lebih lanjut ya, pengertian kaidah secara istilah. Kemudian dari sisi fiqhiyah adalah nisbatun li ilmil fiqh. Jadi kaidah ini dinisbatkan kepada ilmu fikih, bukan kaidah yang kaitannya dengan bahasa semata-mata atau kaidah dari sisi usulnya, tapi kaidah yang kaitannya dengan fikihnya. Kemudian definisi bi'tibariha laqaban wa alaman, keterkaitan ataupun ditinjau dari sisi laqab ataupun gelar dan alam, yaitu namanya disebut qadaya kulliyah fiqhiyah. Jadi alias atau nama lainnya lah, itu disebut persoalan-persoalan yang global yang tinjauan dari sisi fikihnya. Sedangkan keterkaitan dengan fikih dan usul adalah bahwa al-qaidah al-usuliyah, nanti akan kita bahas sedikit ya tentang qaidah usuliyah. Itu berikutnya adalah al-furu' al-fiqhiyah. Ada cabang-cabang fikih. Kemudian ada al-qaidah al-fiqhiyah, yaitu istiqra'ul furu', berupa kesimpulan atau istimbat daripada cabang-cabang yang ada di fikih itu. Nanti ada penjelasan lebih lanjut, ini hanya global dulu ya. Kemudian sumber-sumbernya, jadi kaidah fikih itu sama dengan kaidah dalil syar'i, sumbernya adalah adilah syar'iyah, dalil-dalil syar'i yang utama adalah dari Al-Quran, kemudian dari As-Sunnah, juga dari Al-Ijma' dan dari Al-Qiyas. Inilah empat dalil syar'i yang sudah disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Adapun dalil yang atau selain empat ini, apakah al-istihsan, ataukah al-maslahah al-mursalah, ataukah al-istishab, syar'u man qablana, amalu ahlil madinah, atau amal sahabi, atau al-urf, itu di luar yang ijma atau yang disepakati tadi ya, itu semua masih ada kaitannya. Sedangkan sumber yang lain adalah merupakan istiqra'ul furu', merupakan kesimpulan ataupun istimbat daripada cabang-cabang yang ada. Jadi sumber-sumber yang diambil untuk menyimpulkan kaidah fikih ini sebenarnya sama juga dengan sumber-sumber syariat Islam pada umumnya. Tetapi di situ ada hal yang spesifik yang diambil ya. Misalnya begini ya, saya ambil contoh dari Al-Quran, surat Al-Baqarah 188, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Nah, ini kan
arti secara zahir ayat ini memberikan larangan kepada kita, manusia dan kaum muslimin pada khususnya, untuk tidak boleh saling mengambil, saling memakan harta di antara kita dengan cara-cara yang tidak legal, yang tidak diperbolehkan. Wa wajhu tilalatil ayah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat sebagai dalil adalah an-nahya syamil, bahwasanya larangan di sini adalah meliputi likulli tasarrufin yu'ati ila akli al-amwal bil batil. Jadi memang kaidah ini adalah sebuah kesimpulan dari ayat-ayat dari dalil yang mana bahwasanya larangan dalam ayat ini adalah meliputi seluruh transaksi yang mengakibatkan di antara kita makan harta orang lain dengan cara yang batil, yang tidak dilegalkan oleh syariat. Nah, jadi itulah contoh di antara dalil syar'i yang diambilkan dari Al-Quran, sumber kaidah fikih yang diambilkan dari Al-Quran. Sedangkan macam-macamnya ada kaidah kuliah kubra, yaitu kaidah global yang menyeluruh, kemudian fi julli al-abwab, pada bab-bab pembahasan-pembahasan yang luas ya. Kemudian ada kaidah kuliah ghairi kubra, yaitu kaidah global yang tidak luas atau yang lebih menengah, fi ba'dil abwab, pada sebagian bab-bab atau pembahasan. Nah, ada lagi yang disebut dhabit. Dhabit adalah fi bab wahid, pada satu bab saja. At-tafriq bainaha istilahul mutaakhirin. Jadi perbedaan di antara ini adalah merupakan istilah-istilah ulama mutaakhirin yang kontemporer. Adapun faedah, manfaat dari mempelajari kaidah fikih itu adalah dhabtul masail al-fiqhiyah al-mutanatsirah fi salkin wahid, yaitu mengikat masalah-masalah fikih yang bertebaran pada satu ikatan atau satu teori ya. Jadi satu kesimpulan. Kaidah yang satu, tapi itu adalah hasil dari sekian banyak permasalahan yang terjadi. Nanti insya Allah ada beberapa contoh yang bisa kita ambil pelajaran ya. Misalnya dari kaidah kubra, yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha. Itu sangat luas sekali. Kemudian di bawahnya ada maqasidul lafzi ala niyatil lafid, bahwasanya tujuan lafaz itu adalah tergantung pada niat orang yang melafalkan. Itu juga sangat luas. Apakah dalam bab yang terkait dengan muamalah harta, atau dalam hal muamalah pernikahan misalnya, ataukah lainnya. Jadi satu kaidah bisa dipakai untuk menghimpun sekian banyak permasalahan. Faedah yang kedua adalah tashilu hifdzil furu', bisa memberikan kemudahan kepada kita untuk menghafal cabang-cabang yang sekian banyak itu. Kemudian juga tu'inu ala ma'rifati ma'akhidil masail, memberikan bantuan kepada kita untuk mengetahui tentang sumber atau tempat mengambil berbagai macam masalah-masalah. Wa ilhaqin nawazil, dan juga bisa mengkiaskan, menganalogkan kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu-waktu yang akan datang. Jadi sumbernya, masalah pokoknya bisa kita ketahui bagaimana substansinya, kemudian furuknya, hal-hal yang datang berikutnya itu akan bisa menjadi kiasnya. Ya, kalau misalnya contoh yang sekarang bagaimana kalau ma'khadul masailnya adalah contoh kita dilarang untuk mendatangi musola atau masjid untuk sholat jamaah pada saat kita selesai makan daging unta ya, sebelum betul-betul dibersihkan sampai tidak ada bau sama sekali. Nah, kemudian kiasnya adalah bukan daging unta saja, tapi juga jengkol dan yang lainnya. Dan yang terbaru adalah ketika ada gejala-gejala virus yang sekarang lagi ngetren ini, maka itu bisa menjadi, itu semacam ilhaqul nawazil ini ya. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita itu bisa menjadi bisa dikiaskan kepada yang sudah
kita ketahui hukumnya itu. Jadi kalau ilahnya ya kita ambil sebab terlarangnya kita mendatangi musola karena memakan daging unta itu adalah ada gangguan kepada orang lain ya, tidak bisa menjadikan jamaah lain khusyuk misalnya. Nah, kalau ini gangguan khusyuk saja menjadikan terlarang, apalagi di sini gangguan kesehatan. Jadi disebut dengan kias aula ya, ataupun kias analog yang lebih ya. Kalau seperti gangguan penciuman saja tidak dibolehkan kita mendatangi untuk sholat jamaah, apalagi gangguan yang menyebabkan kesehatan orang lain terganggu. Jadi an-nawazil bil masail al-mansus, dengan masalah-masalah yang ada teksnya indal fuqaha menurut para ahli fikih. Kemudian juga manfaat yang lain, tu'inu ala ma'rifati maqasid syariah wa syumuliha, memberikan bantuan untuk mengetahui tujuan-tujuan syariat dan totalitasnya ya, dan cakupan-cakupannya. Baik, kita lanjutkan dari sisi pengertian kaidah. Definisi kaidah secara bahasa adalah asas, bisa juga dasar, juga bisa asasul bina tadi ya, pondasi daripada sebuah bangunan. Sedangkan menurut Imam As-Suyuti, al-qaidah itu berarti hukmun kulliyun, sebuah hukum yang kulli, yang bisa kita artikan kebanyakan, yang menyeluruh, yang general, yang integral tadi, yang tabiqu ala juz'iyatihi, yang bisa meliputi pada bagian-bagiannya, furuk-furuknya. Jadi satu asas, satu kaidah, satu kesimpulan yang itu bisa dijadikan sebagai sebuah pijakan untuk masalah-masalah yang sesudahnya. Sedangkan objek dan keutamaannya adalah, yaitu objeknya para mukallaf, orang-orang yang sudah terkena beban syariat, yaitu kaum muslimin yang sudah balik, yang sudah berakal, yang tidak ada penghalangnya, yang merdeka, yang mereka itu pokoknya terkena beban taklif kita ini. Juga materi fikih adalah al-masail al-fiqhiyah, al-istinbatiyah, al-istihadiyah, yang tidak ditemukan nas secara khusus dalam Al-Quran dan hadis ataupun ijma'. Jadi masalah-masalah fikih adalah masalah-masalah yang menjadi sebuah kesimpulan dari ulama dari teks-teks yang ada. Sedangkan keutamaan kita dalam hal mempelajari kaidah ini adalah sebagaimana dalam sebuah kalimat, man ra'a al-usul kana haqiqan bil usul. Barang siapa yang bisa menguasai usul fikih, tentu dia akan sampai kepada maksudnya. Wa man ra'a al-qawaid kana khaliqan bi idrakil maqasid. Dan barang siapa yang menguasai kaidah-kaidah fikih, pastilah dia yang pantas untuk mencapai maksudnya, mencapai tujuannya. Jadi ada kaitan antara usul sebagai pondasinya, sebagai ilmu-ilmu dasar yang harus kita kuasai, dengan kaidahnya. Nanti ada pembagian, ada kaidah usul, ada kaidah fikih nih. Sedangkan hukum kita mempelajarinya adalah fardu kifayah. Kalau sudah dipelajari oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur atas sebagian yang lain. Tapi kalau tidak ada yang mempelajari, maka terkena dosa semuanya. Dan sebagian ulama mewajibkan dalam menguasai kaidah-kaidah fikih bagi para mujtahid, pemegang keputusan, dan terutama bagi para hakim sebagai pengendali keputusan, ya, pembuat keputusan, ataupun para mufti, para jujukan masyarakat. Kalau sekarang level mujtahid ini juga sangat relatif, sangat terbatas ya, tidak seperti yang dulu-dulu. Tapi ala kulli hal, pada setiap kita yang punya mas'uliyah, punya tanggung jawab untuk menjadi rujukan di masyarakat, maka di sini hukumnya mengarah kepada sesuatu yang hampir-hampir wajib ini. Karena ketika kita mendapatkan fenomena yang selalu up to date di masyarakat, pada saat kita tidak ada batasan, tidak ada teori-teori yang bisa kita jadikan landasan, maka bisa jadi kesimpulan kita menjadi salah. Umar bin Khattab pernah memberi surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Beliau ini, Abu Musa ini pernah menjadi gubernur Basrah. Maka di antara pesan yang disampaikan oleh Khalifah Umar adalah irif al-amthal wal ashbah
waqis al-umura binadhairiha. Pelajarilah segala soal yang serupa dan memiliki kesamaan, dan kiaskanlah segala urusan kepada hal-hal yang sebandingnya. Jadi miriplah. Ini juga mengandung perintah pada saat seseorang tidak menemukan segala sesuatu, ya seperti yang disampaikan pesan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Beliau bertanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab, kemudian fabima tahkum, kamu mau hukum dengan apa? Mu'adz menjawab, bi kitabillah, kamu kalau tidak ketemu dengan Al-Quran dengan apa? Dengan hadis. Kalau tidak ketemu, astahidu bi ra'yi, aku beristihad dengan pendapatku. Nah, ijtihad itulah sangat luas maknanya atau pembahasannya, termasuk persoalan kias, ya, itu juga di antara cara kita untuk berijtihad, mengkiaskan antara satu masalah dengan yang lainnya, yang memang tidak semuanya hukum secara rinci itu ada dalam Al-Quran. Inilah ciri khas Al-Quran yang para ulama mengatakan ayat-ayat Al-Quran itu adalah sholihun likulli zaman wa makan, senantiasa sesuai pada setiap waktu dan tempat. Sehingga ayat-ayat ini bicara pada segala sesuatu yang tidak terjadi perubahan. Kalau dalam hukum ini kan masalah-masalah yang senantiasa aktual, yang senantiasa berubah. Kalau Al-Quran bicara yang detail-detail, bisa jadi pada saat dulu itu sesuatu yang umum, nah pada saat sekarang itu tidak umum lagi. Ya. Sehingga misalnya kalau kita cari Al-Quran, bagaimana hukumnya bayi tabung misalnya, itu tidak ketemu secara eksplisit. Nah, tetapi secara implisitnya, kesimpulan-kesimpulannya bisa kita lihat ayat-ayat yang sebanding ya dengan itu ya, dalam rangka ya dari pendekatan-pendekatan nususnya bagaimana, dari pendekatan-pendekatan fikul waqi'nya dan sebagainya. Ya itulah ada ulumul istihad yang perlu untuk kita bekali ya bagi kita para mujtahid. Nah, ini mereview yang sudah kita sampaikan di depan, kita faedah dalam rangka mempelajarinya adalah kita bisa mudah ya, memudahkan mujtahid dalam menentukan hukum. Mujtahid adalah seorang alim yang punya kapasitas untuk berijtihad, sehingga dia mudah ketika kita atau mujtahid ini mampu dan menguasai ilmu qawaid fikih ini, maka dia mudah dihafal dan dihimpun satu kaidah. Jadi dia mudah dalam menyimpulkan karena kaidah fikih ini mudah dihafal dan dihimpun dalam satu kaidah. Jadi satu kaidah bisa berlaku untuk beberapa masalah, beberapa prakteknya, kemudian membentuk kemampuan fikih yang kuat, serta dapat membedakan dan membandingkan pendapat-pendapat di antara sekian banyak madhab, serta mengetahui rahasia dan hikmah yang ada di dalam hukum tertentu. Inilah tadi sudah kita singgung ya. Nah, ini untuk memudahkan gambaran kita bahwa al-qawaid asy-syar'iyyah, kaidah-kaidah yang kaitannya dengan syariat Islam ini ada 3 klasifikasinya ya, yang kita membahas di tengah-tengah ini. Ada al-qaidah al-usuliyah, kaidah-kaidah usul fikih. Kemudian ada kaidah fikih, kaidah-kaidah fikih yang pembahasan kita di sini, dan ada dhawabit fikih atau dhawabit fikih, batasan-batasan dalam hal fikih. Nah, kaidah fikih itu ada kaidah kubro yang besar yang luas, ada kaidah ghairu kubro yang tidak besar. Nah, itu ada merupakan furu, cabang daripada kaidah besar. Ada juga kaidah yang berdiri sendiri, yang tidak merupakan cabang. Kalau kaidah kuliah kubro itu yang disepakati 5, ada lagi tambahan. Tambahan ada 6, ada yang lainnya ya. Tapi yang umum adalah 5. Insya Allah kita akan bahas. Nah, apa perbedaan umumnya? Kaidah usuliyah itu adalah kaidah yang membahas seputar penggunaan lafadz atau bahasanya. Jadi usul ini pada pendekatan tekstualnya, penggunaan lafadz atau bahasanya, nususnya. Sedangkan kaidah fikih adalah kaidah yang merupakan kesimpulan
dari banyak permasalahan fikih yang memiliki hukum-hukum yang sama. Kemudian dhabit fikhiyah adalah sejenis kaidah fikih, akan tetapi berlaku hanya di dalam satu bab fikih tertentu saja. Ini contoh mudahnya begini ya. Jadi kalau kaidah usul itu contohnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu salah satu contoh di dalam kaidah dalam pembahasan teks yang am ya, teks yang umum. Jadi al-ibrah, kesimpulan yang bisa kita ambil ataupun standar yang dijadikan sebagai patokan adalah bi umumil lafzi, disebabkan karena keumuman lafaz, la bi khususis sabab, bukan semata-mata karena kekhususan sebabnya. Ya misalnya bagaimana latar belakang turunnya surat Al-Mujadilah, yaitu di sana ada larangan untuk mendihar ya, mendihar istri. Jadi menyamakan istri, dihar itu adalah dari kata-kata dhohar, dhohar itu artinya punggung ya. Jadi seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, anti kadhohri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Nah, ada penyamaan seperti itu. Artinya kalau menyamakan istri seperti ibunya, berarti dia tidak mau menggauli istrinya itu, mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya. Nah, pada saat itulah seorang perempuan mengadukan, kalau tidak salah namanya Kholah bintu Tha'labah, itu mengadukan, ya Rasulullah, suamiku yang bernama Aus bin Somit itu sudah tua renta, dia tiba-tiba mengatakan begini, dan orangnya memang temperamen ya, suka marah-marah, emosional. Tapi satu saat dia mengatakan begitu, saya disamakan seperti ibunya. Terus pada waktu yang lain dia minta dilayani. Nah, ini kan repot ya. Jadi dia awalnya mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya karena seperti ibunya, tapi pada saat yang lain nafsunya muncul sehingga ingin istrinya itu melayaninya, maka si istri nggak mau memenuhi permintaan daripada suaminya sebelum diadukan. Maka disebut al-mujadilah, itu kalau perempuannya, mujadalah juga bisa kalau itu adalah dari sisi pengaduannya ya. Jadi dia mengadukan itu, bagaimana Rasulullah hukumnya, apakah saya harus melayaninya ataukah tidak. Nah, disitulah turunnya surat itu. Jadi surat itu adalah memiliki sebab yang khusus. Namun ibrahnya adalah bi umumil lafzi, siapapun nanti sepanjang waktu ketika ada masalah yang mirip dengan itu, maka bisa diacu kepada bagaimana kisah dulu ya. Nah, itulah diantara kaidah dalam bab usul. Nah, sedangkan kaidah fikih nanti sepanjang lebar kita akan bahas. Nah, untuk dhabit fikih itu adalah pada satu bab fikih saja. Ini saya kasih contoh dalam bab haji ya. Ada sebuah dhabit, sebuah patokan ya. Dhabit itu zamannya dhawabit. Biasa kalau di bahasa dakwah dhawabit ya. Batasan ataupun teori ataupun rambu-rambu ya. Innal muhrim idza akhara an-nusuk 'anil waqti al-muaqqat lahu au qaddamahu lazimahu damun. Ini salah satu dhabit, contoh dhabit ya. Sesungguhnya orang yang ihram, al-muhrim, orang yang pada saat itu sudah ihram untuk melaksanakan ibadah haji, idza akhara an-nusuk, pada saat dia mengakhirkan, menunda ibadahnya, anil waqtil muaqqat, dari waktu yang sudah dia tentukan lahu untuknya, au qaddamahu, atau diajukan, lazimahu dam, maka dia harus membayar dam. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW pada saat umrah Hudaybiyah tidak bisa masuk Mekah, untuk melaksanakan umrah maka harus menyembelih kambing sebagai bentuk dam, ataupun ya dam di sini adalah sebagai ganti penundaan gitu ya. Jadi kalau menunda ataupun memajukan di sini dengan membayar dam. Ini menurut pendapat Abu Hanifah. Nah, itu contoh. Jadi satu dhabit dalam satu bab fikih saja. Di sini adalah dalam bab kaitannya dengan haji ataupun kaitannya dengan umroh. Nah, perbedaan antara qawaid usuliyah dan fikhiyah
ini secara umum adalah kalau dalam hal aspek ya pembuatnya, qawaid usuliyah itu yang menyusun membuat adalah para usuliyun, ulama yang ahli di bidang usul fikih. Sedangkan qawaid fikih adalah para fuqaha yang ahli di bidang fikih ya. Kemudian dari sisi munculnya, kelahirannya, qawaid usuliyah ini sebelum fikih ada. Sementara qawaid fikih adalah setelah fikih itu sudah menjadi disiplin ilmu. Jadi kalau ilmu usul itu sejak Imam Malik juga ada sebenarnya, tapi yang lebih populer adalah pada saat zamannya Imam Syafi'i dengan kitab beliau yang populer adalah kitab Ar-Risalah itu, baru di sana ada disiplin ilmu usul fikih. Nah, jadi qawaid usuliyah adalah sebelum itu. Nah, adapun fikih itu adalah dampak setelah munculnya usul fikih itu, dan qawaid fikih adalah setelah fikih itu ada. Sementara bahannya untuk qawaid usuliyah adalah dari sisi kelaziman bahasa, kemudian juga filsafat bahasa, dan juga dari sisi logika atau mantik ya. Kemudian qawaid fikih itu adalah bahannya adalah masalah-masalah fikih yang diklasifikasikan, yang sudah dibagi-bagi. Sedangkan targetnya adalah kalau qawaid usuliyah memahami lafadz nas atau teks, menyelesaikan kasus yang mempunyai nas. Sedangkan dari sisi qawaid fikih adalah memahami kasus kemudian menyelesaikan kasus yang tidak mempunyai nas. Nah, jadi disinilah perbedaan masing-masing, apakah qawaid usuliyah ataupun qawaid fikih ini. Nah, ini gambaran ya secara umum, saya percepat ya, tentang bagaimana apa yang dimaksud dengan qawaid usuliyah. Ini gambaran secara umum saja. Jadi ini adalah turuk istinbatil istinbatil ahkam. Jadi cara untuk menyimpulkan hukum itu dari qawaid usul fikih. Jadi qawaid usul fikih itu adalah untuk menyimpulkan hukum-hukum syar'i. Dan qawaid usul fikih itu ada dua macam, yaitu yang pertama dari sisi pendekatan bahasa Arab maksudnya ya. Kemudian yang kedua dari sisi tasyri'iyahnya, dari sisi legalitas syariahnya. Kalau dari sisi pendekatan bahasa, qawaid usul ini ada beberapa macam. Dilihat al-lafdhu bi'tibari wad'ihi lil makna. Lafadz dilihat dari sisi tinjauan peletakannya untuk makna. Ada yang sifatnya umum, yang am ya, misalnya ya ayuhan nas, nah, misalnya ya ayuhan nas. Nah, ada umum yang berlaku untuk umum. Wal asr innal insana lafi khusr. Ya, al insan adalah semuanya manusia, apakah muslim atau kafir, itu semuanya dalam keadaan rugi. Nah, ada juga al-am wa yuratu bihil khos, ada umum yang bertujuan untuk khusus. Nah, misalnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi ada kata-kata walillahi 'alan nasi, dan bagi Allah kewajiban untuk seluruh manusia. Jadi perintah di sini seolah-olah untuk melaksanakan haji ya, hijjul baiti itu seolah-olah ditujukan untuk seluruh manusia. Tetapi di sini al-am yuradu bil khos ya, umum, tetapi tujuannya adalah khusus, yaitu tentunya orang beriman saja, dan itu pun manistato'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan saja, tidak seluruh manusianya, tapi yang punya kemampuan untuk azad warrohilah ya, jadi untuk membekali dirinya dengan bekal dan mampu untuk melakukan perjalanan ke sana ya. Kalau sekarang tidak aman berarti gugur ya, kewajiban ini bisa dianggap belum ya, sekarang ini belum karena pandemi ya. Kemudian ada al-khos. Al-khos ini ada al-mutlaq wal muqayyad, ada al-amr, ada an-nahy, ada al-mushtarak yang bercampur ya, antara am dan antara khos. Nah, ini tinjauan dari sisi makna. Kemudian ada tinjauan bi'tibari wuduhil makna wa khafai, dari sisi kejelasan makna ataupun kesamarannya. Ada nas yang zahir, yang jelas, ada an-nas yang tekstual, al-mufassar yang
gamblang al-muhkam yang mengandung hukum ya. Kemudian ada dari sisi pendekatan kaifiyati dilalati alal makna. Bagaimanakah tata caranya penunjukannya kepada makna? Ada al-mantuq wal mafhum ya. Al-mantuq itu adalah yang tersurat, al-mafhum adalah yang tersirat. Nah, ini juga sangat luas ya pembahasannya. Al-mantuq wal mafhum, al-mafhum ada muwafaqah, ada mukhalafah. Nah, jadi misalnya yang dulu populer ya di Al-Maidah 51 itu larangan kita untuk menjadikan orang-orang kafir, orang Yahudi Nasrani itu menjadi aulia. Nah, kata-kata wali di situ apa? Kalau yang populer terjemahannya kan teman setia. Itu yang diterjemahkan di Quran terbitan Kemenak itu kan. Nah, kalau teman setia saja tidak boleh untuk kita ambil dari orang Yahudi atau Nasrani, apalagi mengambil sebagai pemimpin dari non-muslim. Nah, itu namanya mafhum muwafaqah. Kalau berkata saja, berkata kasar kepada orang tua tidak boleh, apalagi memukulnya. Itu mafhum juga mafhum muwafaqah. Jadi al-mantuq wal mafhum ini juga sangat luas. Kemudian al-lafdhu bi'tibar istimali fil makna. Penggunaan lafadz dari di dalam maknanya adalah hakikat ya, kemudian majaz yang metafora, ada as-sharih wal kinayah, yaitu kata-kata yang jelas dan kiasan-kiasan. Misalnya ada sebuah hadis ya, nanti yang paling pertama mengikuti ataupun yang menyusulku nanti meninggal itu adalah yang paling panjang tangannya dari istriku, kalau nggak salah begitu ya, di dalam dicontohkan Syekh Qaradawi itu, sehingga seolah-olah di sana para ummahatul mukminin itu mengukur mana yang paling panjang. Yang dimaksud di sini bukan bermakna sharih ya, tapi bermakna kinayah, yaitu kiasan. Yang panjang tangan, kalau di Indonesia kan yang suka mencuri ya, tapi kalau di bahasa Arab panjang tangan itu adalah yang paling dermawan. Nah, itulah kinayah yang ada yang disebutkan dalam sebuah teks ya. Kemudian itu adalah dari sisi kaidah usuliyah lughawiyah. Nah, sekarang qawaid usuliyah tasri'iyah itu dua macam, yaitu maqasid syariah, tujuan-tujuan umum syariat dari sisi yang primer, yang sekunder ataupun yang tersier. Kemudian juga ada raddu ta'arud ya, dalam rangka untuk memadukan antara teks-teks yang kelihatannya kontradiksi, yang berlawanan. Itu ada teorinya. Ada teks yang sepertinya kontradiktif, maka di sini ada tahapannya. Tahapan yang paling awal adalah kita memadukan al-jam'u wa taufiq. Jadi memadukan, menghimpun dan memadukan. Ini yang paling ideal, yang paling bagus. Nah, contoh yang paling gampang adalah bagaimana ada sebuah teks yang melarang, yang memerintahkan kepada kita untuk makmum ya, sholat jamaah itu dengan membaca Al-Fatihah secara umum dengan dalil la sholata liman la yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah, sehingga makmum apakah sholat sir ataukah sholat jahar dia harus baca. Nah, ada lagi hadis yang mengatakan inna maju'ilal imam liutamma bihi, imam itu untuk dijadikan untuk diikuti. Kemudian diantaranya adalah fa'idha qara'a fa'ansitu, kalau dia membaca maka diamlah. Nah, jadi kalau makmum yang dalam kondisi sholat jahar harus mendengar bacaan imam, tidak perlu membaca Al-Fatihah. Nah, bagaimana memadukan antara dua teks yang sepertinya kontradiktif? Maka disinilah cara yang paling bagus adalah memadukan, yaitu imam memberi kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah biasanya setelah amin. Namun itu hanya ijtihadiyah ya, tidak mesti seperti itu. Jadi itu salah satu cara untuk memadukan. Kalau tidak bisa dengan memadukan, maka tahap kedua adalah kita melakukan an-nasakh, penghapusan. Ada teks yang mansukh, itu yang datang lebih dulu dihapus, kemudian an-nasikh yang datang berikutnya itulah yang menghapus. Ya, contohnya tentang ziarah kubur. Pada awal Islam karena keimanan para sahabat masih lemah, dulu dilarang. Tapi pada tahap berikutnya boleh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu saya pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang boleh ya.
fa innaha tudzakirul maut, karena itu bisa mengingatkan kepada kematian. Jadi larangan itu terhapus menjadi perintah. Nah, kalau tidak bisa, maka cara yang ketiga dengan at-tarjih, memilih pendapat yang paling rojih, yang paling sahih, yang paling kuat. Bisa yang paling kuat itu ditinjau dari sisi sanadnya, jumlah perawinya, bisa tinjau dari sisi matanya, isi daripada teks itu, ataupun bisa karena faktor yang lainnya. Faktor yang lainnya itu bisa ya dari ayat atau dari teks yang lainnya ya. Itu dengan tarjih. Ini nanti barangkali bisa dijadikan bahan diskusi ya tentang waktu ya, waktu sholat subuh itu mana yang rojih sih ya. Kalau Muhammadiyah kan membuat keputusan di Majelis Tarjih Nasional itu sekarang kita mengakhirkan 8 menit ya, 8 menit dari waktu yang biasanya itu. Nah, kalau di Saudi dan di Mekah Madinah ya itu ya jalan tengah, adanya tepat waktu tapi qomatnya ditunda sampai 20 atau 25 menit. Nah, sementara kita bagaimana, apakah mengikuti pendapat-pendapat seperti itu? Kalau ikhwah atau saudara-saudara di Salafi ya sampai adanya ditunda 20 menit karena menurut mereka yang waktu yang sekarang Fajar Shadiq itu lebih awal 4 menit. Nah, 1 menitnya itu kurang lebih adalah 5 derajat. Jadi 5 kali 4 kurang lebih harus ditunda 20 menitan itu. Nah, bagaimana apakah kita memilih pendapat yang isfar, ya isfar itu adalah rata-rata dari madhab Hanafi, menunggu waktu sampai matahari ada cahaya, ya, ada kuning ya, menguning di ufuk sana. Ada sebuah hadis yang mengatakan asfiru bisubhi. Sholatlah kalian pada waktu subuh itu kalau sudah menguning, fakullama asfartum fawa'adhamu lil ajr. Ketika sudah menguning maka semakin banyak pahalanya. Nah, itu ada satu hadis yang berbunyi seperti itu. Nah, ada lagi yang bertentangan dengan hadis yang lain, pernyataan dari Ummul Mukminin ya. Dari bahwasanya Aisyah mengatakan adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yashhadnal fajr, mereka melakukan sholat fajar, sholat subuh ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beliau di Masjid Nabawi. Tsumma yarji'na, kemudian para sahabiat yaitu Nisaul Mukminin, orang-orang mukminat yang sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi itu pulang dari masjid mutalafiatin bimurutihinna, mereka berkemul ya, membungkus wajahnya dengan kain. Ma yu'rafna minal ghalas, tidak bisa dikenali karena gelap. Nah, kata-kata ghalas ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ketika mereka pulang dari masjid itu belum terdeteksi karena gelap. Nah, bagaimana cara memadukan? Maka di sini mentarjihnya dari yang lainnya, dikuatkan dari Al-Quran surat Ali Imran 133. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Tuhan kalian. Jadi al-musara'ah itu adalah wujudnya adalah dengan mensegerakan. Kalau sudah adzan subuh mensegerakan pelaksanaan sholat subuh, maka yang dipilih di sini adalah hadis Bukhari Muslim yang diceritakan oleh Aisyah tadi, daripada perintah untuk asfiru bisubhi tadi, untuk isfar ya, menunggu matahari atau ufuk sana menguning itu. Nah, itu salah satu contoh ya. Kalau misalnya ini sebuah hal yang prinsip, saya kira menjadi domain ya Kemenak Pusat atau MUI Pusat. Kalau memang ini krusial, waktu subuh ini betul-betul krusial dan yang populer sekarang itu salah, misalnya sudah dikaji, misalnya saya kira itu sangat ini ya prinsip ya untuk diluruskan di tingkat pusat sana. Kalau kita di daerah ini kan hanya mengikuti saja ya fatwa dari pusat. Nah, itu hanya contoh saja, mudah-mudahan tidak menambah kebingungan kita ya. Baik, berikutnya, nah ini kita masuk ke materi utama, yaitu mulakhas ya, ringkasan dari kaidah fikih ini tentang definisinya, hukmun syar'i fikhi aglabi yu'khadhu minhu ahkamu juz'iyat katsirah. Jadi hukum syar'i yang kaitannya dengan masalah fikih
aghlabi yang global tadi, yu'khadhu minhu yang diambil darinya ahkamun juz'iyat katsirah, hukum-hukum yang cabang ataupun yang bagiannya secara banyak. Jadi, sudah kita singgung tadi ya. Jadi kaitannya dengan masalah fikih. Kalau fikih itu kan al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, al-amaliyah, al-mustanbat atau muktasab min adilatiyah tafsiliyah. Jadi fikih itu adalah mengetahui tentang dalil-dalil syar'i yang sifatnya aplikatif yang disimpulkan dari dalil-dalilnya yang rinci. Jadi kaidah-kaidah adalah lebih lagi rinciannya lagi ya daripada fikih itu sendiri. Nah, tadi sudah kita singgung ya bahwasanya kaidah fikih yang masyhur yang sifatnya global itu ada 5. Khamsu qawaid, ada 5 kaidah fikih secara global. Ini saya bagi 2 slide ya. Jadi untuk 3 ini adalah kaidah 1, 2, dan 3, yaitu kaidah yang pertama, kaidah al-umuru bimaqasidiha. Ini kaidah yang sifatnya luas. Bahwasanya artinya adalah segala perkara, segala urusan itu tergantung kepada tujuan-tujuannya, tergantung kepada niatnya. Jadi ini kesimpulan dari hadis Rasulullah SAW yang sangat populer, disebutkan oleh Imam Nawawi di hadis pertama, di hadis arba'in ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung kepada niatnya masing-masing. Ini kok itu sangat luas sekali. Jadi dari hadis itu disimpulkan kaidah ini. Nah, kaidah kubra ini menjadi macam-macam penjelasannya ya, menjadi luas sekali pembahasannya. Wa yatafra' minha qawaid, jadi bercabang ya, dari kaidah ini beberapa macam kaidah far'iyah yang sangat banyak. Di antaranya ini la thawaba illa biniyatin. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Ada sebagian ulama yang memposisikan kaidah la thawaba illa biniyatin ini karena saking luasnya pembahasannya ya, sehingga ditempatkan di kaidah kubra yang nomor 6, al-qaidah al-kulliyah al-qaidah yang as-sadisah yang ke-6 ya, setelah al-khamisah ini. Tapi jumhur lebih menempatkan atau setuju untuk memposisikan kaidah ini pada kaidah far'iyah, masuk pada pembahasan kaidah yang pertama ini. Tidak ada pahala selain dengan niat. Nah, jadi itulah ya. Amalan kita itu apapun, apakah yang khususnya adalah amalan yang kaitannya dengan ibadah, itu adalah harus disertai dengan niat. Ini pembahasannya kan sangat panjang ya. Ada di antara rinciannya adalah al-maqsudu minan niyah. Tujuan daripada kita niat itu apa sih? Ada 2 kan. Yang pertama dalam bab ibadah maksudnya ya, yaitu tamyizul ibadah anil ibadah al-ukhra. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Itu tujuan kita dalam hal niat, dalam hal ibadah. Ada ibadah yang sifatnya itu wajib, ada yang sunnah. Misalnya kita puasa ya, nanti puasa Arafah hari Senin. Apakah kita niat puasa hari Senin karena kita sudah terbiasa, ataukah kita niat puasa Arafah? Nah, itu yang membedakan adalah dari niatnya. Para ulama di sini bagaimana pendapatnya? Kalau antara yang sunnah ini bisa ya, ada yang mengatakan bisa digabung. Tapi kalau antara yang wajib, antara puasa qadha dengan puasa Arafah misalnya tidak bisa ya. Antara qobliyah subuh dengan sholat subuhnya digabungkan, cukup 2 rakaat mewakili 2 kepentingan ya nggak bisa ya, harus beda masing-masing. Nah, itu tergantung pada niatnya. Tamyizul ibadah ba'diha an ba'diha. Jadi salah satu membedakan antara jenis ibadah dan yang lainnya adalah dengan niat. Yang kedua adalah tamyizul ibadah anil adat, untuk membedakan antara ibadah dengan tradisi. Karena ada sebagian ibadah yang mirip dengan kebiasaan manusia. Misalnya mandi. Kalau dia mandi, misalnya dia hadas besar harus mandi junub kan. Mandi junub intinya
Rukunnya kan hanya dua, niat dengan membasahi seluruh tubuh. Kalau rincian secara sunnah kan banyak, tapi intinya kan dua itu. Kalau ada orang yang dalam kondisi junub di pedesaan ya, terus dia lewat di pinggir sungai, nah terus dia mau mandi di sungai itu sambil nyari ikan, dan dia menyelam di sana, terus dapat ikan mentas dari sungai itu. Apakah hadas besarnya hilang ataukah dia masih junub? Itu tergantung pada niatnya. Kalau dia menyelamnya itu karena niat mandi junub, maka hadas besarnya sudah bersih. Tapi kalau niatnya nyari ikan, ya dia masih dalam kondisi junub, masih harus mandi lagi nanti di rumah. Bagaimana cara membedakannya dari niat dalam hatinya itu? Dia berpahala dengan niat, dia tidak berpahala juga karena niatnya. Ada seorang yang sangat bekerja keras, kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, laukanna hadza fi sabilillah. Orang itu kira-kira berada di jalan Allah atau bukan ya Rasulullah? Dia itu mendapatkan pahala atau tidak? Maka Rasul mengatakan seandainya dia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya masih kecil, maka dia fi sabilillah. Kalau dia kerja untuk orang tuanya yang sudah tua, dia fi sabilillah. Kalau dia bekerja untuk dirinya sendiri supaya memiliki ifah, tidak meminta-minta pada orang lain, dia juga berpahala. Tapi kalau dia kerjanya untuk menumpuk harta, mendapatkan uang banyak, riya'an wa mufakhara, fa huwa fi sabili syaitan, karena ada unsur niat riya dan berbangga-bangga, maka dia berada di jalan syaitan. Nah, yang membedakan adalah dari sisi niatnya. Ini pembahasannya memang panjang ya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada jenis ibadah yang mengandung makna taqarrub tetapi tidak perlu niat? Nah, ini ada diskusi ya. Menurut mazhab Hanafi ada, yaitu tilawatul Quran. Tilawatul Quran ini sudah include di sana. Tidak perlu niat, maka sudah mengandung makna taqarrub, mengandung nilai pahala. Karena apa? Karena tilawah itu tidak bisa disamai dengan muamalah, ya, tidak ada muamalah yang mirip dengan itu, nggak ada. Nah, maka otomatis pada saat dia tilawatul Quran, maka dia mendapatkan pahala walaupun tanpa niat. Tapi kalau diniatkan lebih afdol lagi, apalagi kalau niatnya itu bukan lillahi ta'ala, maka malah mengandung dosa. Nah, tetap saja ujung-ujungnya itu kembali kepada niat. Hadits Muslim yang panjang yang menceritakan bagaimana 3 manusia nanti yang diadili pada saat di akhirat ya, yaitu yang pertama adalah qari'ul Quran ini, atau orang yang ahli di bidang agama ya, mirip-mirip lah ya. Jadi qari'ul Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran, kalau tujuannya untuk mendapatkan pujian, maka justru dia dilemparkan ke neraka. Tapi kalau dia tujuannya untuk lillahi ta'ala, itulah yang akan mendapatkan surga. Kemudian yang kedua, al-ibratu fil uqud lil maqasid wal ma'ani la lil alfat wal mabani. Ini artinya bahwasanya standar dalam transaksi pada tujuan dan makna bukan pada lafaz dan bentuk perkataannya. Atau dalam bahasa yang kaidah yang lain yang lebih umum ya adalah maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Tujuan orang yang melafalkan, tujuan orang yang melakukan akad ya, maqasidul lafzi, tujuan lafaz ala niyatil lafid itu tergantung pada niat orang yang melafalkan itu, yang melakukan amal itu. Walaupun secara zahir ya, misalnya dia ngasih uang ini untukmu, uang ini. Nah, jadi ada nilai uang berapa? Apakah itu bentuknya hibah, ataukah hutang, ataukah yang lainnya, wadi'ah titipan misalnya, itu tergantung niat. Lafadznya itu ini untukmu, misalnya, tapi beda. Ada yang bermakna mubah, boleh, dan ada yang bermakna haram. Kalau misalnya untukmu itu bermakna niat yang ada dalam hati. Orang yang memberi itu adalah untuk memberi suap misalnya ya. Jadi lafadznya ini untukmu, itu bermakna macam-macam tergantung pada orang yang niatnya ya, kembali kepada maqasidnya, maqasid dan tujuan yang ada di dalam diri atau manusia, orang yang melakukan transaksi itu masing-masing.
Kemudian an-niyatu syartun li sihhatil amal. Niat adalah syarat untuk kesohihan amalan kita manusia. Jadi inilah di antara furu' al-qaidah yang pertama yaitu al-umur bimaqasidiha, yang lainnya itu masih banyak ya, di antaranya begini yang saya sebutkan di antara furu' qaidah yang ini adalah ma yushtaratu fihi at-ta'arrud fal khata'u mubtilun, sesuatu yang amalan dalam pelaksananya disyariatkan niat, maka kesalahan akan membatalkan amalannya tersebut. Jadi suatu amalan yang harus disertai dengan niat, ketika keliru maka bisa membatalkan. Misalnya dia niat sholat duhur misalnya ya, tetapi tidak sah karena sebenarnya dia sholat asar ya, misalnya begitu ya. Dan itu pernah terjadi ya, karena mungkin tertidur ya, terus dia sholat 4 rakaat tetap, tetapi setelah sholat, loh kok ada niat, kok sholat ba'diyah? Saya mengetahui sendiri, saya melihat sendiri, loh kok sholat ba'diyah, kan habis asar tidak ada sholat ba'diyah. Kata yang bersangkutan, loh bukannya zuhur ini. Nah, berarti dia keliru dalam menentukan ya. Jadi sesuatu amal yang harus disyaratkan niat di situ menentukan, penentuannya salah, maka itu bisa membatalkan sholat tersebut. Nah, itu kalau kaitannya dengan penentuan tentang masalah jenis sholat itu apa. Tapi kalau misalnya tidak ada kaitannya ya, misalnya ma la yustaratu ta'arud lahu jumlatan wa tafsil idza ayyanahu wa akhta'a lam yadur. Kalau dia tidak diharuskan untuk mensyaratkan ya, tidak disyaratkan niat di sana dalam pelaksanaannya, baik secara garis besar atau terperinci, kemudian dipastikan dan ternyata salah, maka kesalahannya itu tidak sampai membatalkan. Misalnya begini ya, saya niat sholat duhur hari Kamis, loh ternyata kok ini masih hari Rabu. Nah, itu tidak sampai membatalkan ya. Tidak sampai membatalkan sholat tersebut. Karena menentukan hari untuk definisi sholat tertentu tidak ada keharusan. Namun kebalikannya, wa ma yajibu at-ta'arud lahu jumlatan, sesuatu yang diwajibkan untuk memastikan niat tersebut secara garis besar, wala yustaratu ta'ayyunahu tafsilan, tidak diharuskan untuk mengkhususkan secara rinci, idza ayyanahu, ketika dia tentukan, wa akhta'a, dan ternyata dia salah, dharra, maka itu bisa membahayakan. Jadi misalnya begini, mungkin jamaahnya meluber ya, sholat Jumat atau sholat apa, biasanya mungkin di Masjidil Haram atau di mana ya, waduh, ini saya niat sholat di belakang As-Sudais misalnya ya, loh, ternyata keliru. Nah, ternyata ketika tahu syura misalnya. Nah, penentuan imamnya siap, saya niat bermakmum kepada syekh ini ternyata salah, itu bisa membatalkan ibadah tersebut. Karena tidak ada keharusan untuk menentukan ya, tidak ada tafsil, jadi tidak harus kok syekh siapa itu nggak penting ya, tidak harus. Maka tidak perlu kita berandai-andai, tidak perlu kita berniat-niat untuk makmum kepada syekh tertentu atau kepada imam tertentu. Kok sepertinya suaranya ini si fulan ya, saya niat sholat ke makmum ke belakang beliau. Nah ternyata bukan, hanya sekedar mirip saja. Nah itu nggak perlu. Jadi itu bisa jadi membatalkan sholatnya. Itulah rinciannya yang sangat banyak sekali, luas sekali diri dari kaidah yang pertama ini ya. Baik, kita lanjutkan pada kaidah yang kedua, yaitu al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang oleh keraguan-raguan. Kalau tadi hadis dasarnya, ini juga hadis ya. Jadi hadis yang populer yang intinya adalah apabila salah seorang kalian ragu dalam sholatnya apakah rakaat keempat atau rakaat ketiga, maka diambil yang bilangan terkecil yaitu rakaat ketiganya 4, kemudian diakhiri dengan sujud sahwi dalam rangka untuk menyempurnakan yang lupa tadi. Kurang lebih seperti itu maksud daripada dasar hadis ini ya. Ini bisa menjadi dasar. Jadi kan tadi ada dasarnya, kemudian disimpulkan. Dasarnya itu ada
kaitannya dengan masalah sholat saja, tapi disimpulkan ini menjadi sebuah kaidah kesimpulan yang bukan hanya tema sholat saja, tapi umum. Nah, kalau sholat tadi, ya contohnya seperti itu. Tapi kalau yang tafarra'u minha qawaid, bercabang darinya beberapa kaidah. Di sini contohnya al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada dasarnya segala sesuatu itu ditetapkan pada kondisi yang sebelumnya. Nah, jadi misalnya begini ya, kita sholat jamaah di masjid, sholatnya adalah sholat maghrib. Kemudian setelah maghrib kita ikut taklim di masjid itu sampai dengan sholat isya. Kita ragu-ragu, apakah kita batal ataukah kita masih dalam keadaan suci. Nah, disinilah kita gunakan kaidah ini, yaitu kondisi kita yang kita yakini adalah dalam keadaan suci. Buktinya tadi kita sholat maghrib pakai wudhu kan, berarti suci. Jadi yang diyakini adalah sucinya, yang diragukan adalah batalnya. Maka yang ditetapkan adalah sucinya, bukan batalnya. Nah, itulah kaidah ini bisa kita terapkan. Ada lagi contoh yang lain, misalnya dalam hal sahur ya, makan sahur. Pada saat kita ragu-ragu, ya tidak ada masjid-masjid yang adzan, ya kemudian juga barangkali tidak ada jam, tidak ada waktu lah, tidak bisa kita ketahui kapan masuk waktu subuhnya. Kita ragu-ragu bangun dari tidur, terus kita sahur, kita ragu-ragu apakah sudah masuk subuh atau masih waktu sahur. Nah, maka di sini kita gunakan kaidah ini ya, yaitu hukum ini ditetapkan pada kejadian sebelumnya. Kejadian sebelumnya adalah malam, sedangkan fajar itu adalah kejadian yang kita ragukan. Yang kita yakini adalah baqaul lail, yang kita ragukan adalah keberadaan fajar itu. Maka hukumnya ditetapkan malam sehingga sah puasanya, tidak perlu mengqadha. Berbeda dengan kasusnya pada saat berbuka puasa. Berbuka puasa ini kita ragu-ragu, matahari sudah nggak kelihatan dalam kondisi mendung, ini sudah masuk maghrib ataukah belum? Nah, akhirnya nekat saja makan kurma. Nah, bagaimana kondisi atau hukum puasanya? Maka hukum puasanya batal. Karena apa? Karena al-aslu baqa'un nahar, yang diyakini adalah tetapnya siang, kemudian hudur ataupun kedatangan malam itu sesuatu yang meragukan, sehingga ditetapkan hukumnya pada siang, bukan pada waktu malamnya. Nah, inilah kaidah ini tadi saya katakan dalilnya kan dalam masalah sholat ya, tapi bisa digunakan untuk umum, bukan hanya sholat saja, tapi juga puasa dan juga yang lainnya. Yang kedua, al-aslu idhafatul hadits ila aqrabi awqatih. Pada dasarnya penyandaran dalam segala sesuatu pada dasarnya penyandaran kejadian itu pada waktu yang terdekat. Ila aqrabi awqatihi. Jadi misalnya ya, kita berwudu dari sebuah sumur. Kemudian kita berwudu dan kita sholat. Nah, pulang dari sholat ternyata kita tahu sumur atau sungai itu ada tikusnya, bangkai tikus misalnya. Nah, maka dalam hal ini yang ditetapkan adalah sucinya tadi ya. Nah, ini bisa juga dicontohkan ini ya. Jadi tadi pada saat saya berwudu tidak ada tikusnya, maka sekarang ketika baru tahu sekarang, mungkin baru saja ini belum dianggap ya. Jadi yang dijadikan sebagai dasar adalah yang sebelumnya, yang dekat tadi ya dengan wudunya, bukan yang akan datang tadi. Ini juga mirip al-aslu fil asya'i thahara, pada dasarnya segala sesuatu itu dihukumi suci atau bersih ya, selama tidak berubah sesuatu itu. Kalau dalam air mutlak itu 3 hal, 3 faktor, apakah baunya, rasanya, ataukah sifat warnanya ya. Selama tidak ada perubahan, maka itu dihukumi dalam kondisi yang tuhur ya, suci dan mensucikan. Kemudian al-aslu bara'atu dhimmah. Pada dasarnya itu terbebasnya tanggungan. Sehingga ada dalil al-yaminu 'alal mudda'i. Yamin ataupun sumpah itu kepada orang yang dituduh, orang yang menuduh ya.
apa itu kaidahnya ya, nanti mungkin bisa diingatkan, saya agak lupa ya. Jadi orang yang tertuduh itu cukup dia al-bayyinatu ya. Jadi bukti itu harus pada orang yang menuduh, wal yaminu alal mudda. Jadi orang yang dituduh cukup bersumpah, adapun orang yang menuduh itu harus mendatangkan buktinya atau saksinya. Karena apa? Al-aslu bara'atu dzimma, tidak bisa kita menuduh seseorang tanpa dengan dasarnya. Itu menjadi fitnah lah ya, menjadi sesuatu yang mengganggu ya kemaslahatan ataupun hubungan sosial. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwasanya hal yang berat menyebabkan kemudahan. Nah, ini juga merupakan kaidah yang luas sekali, bahwasanya agama kita ini mudah ya. Yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah jangan dipersulit. Jadi kalau kita dalam kondisi yang sulit, maka itu akan merepotkan kita untuk melakukan segala hal. Nah, maka kaidah yang bercabang dari kaidah ini adalah yang populer, idza dhaqal amru ittasa'a. Jika suatu perkara itu sempit, maka menjadi longgar. Jadi kita pada saat sakit ya, itu kan sempit. Bagaimana cara sholatnya? Tidak harus berdiri, bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring, ittasa'a. Kebalikannya, wal amru idza tasa'a dhaqa. Kalau suatu urusan ketika dalam kondisi yang luas, lapang, menjadi dhaqa, menjadi sempit. Kalau kita kondisinya sehat, bisa berdiri, ya sholatnya harus berdiri. Tidak boleh dengan duduk kecuali kalau capek atau sakit ataupun ada unsur lainnya ya. Tapi kalau tidak ada halangan, maka kita ambil azimahnya tadi. Kemudian yang kedua, ad-darurat tubihul mahdzurat. Hal yang darurat membolehkan segala hal yang terlarang. Ini banyak sekali ya, banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada dasarnya al-mahdzur, al-muharram itu sesuatu yang terlarang, tidak boleh kita konsumsi, tidak boleh kita jadikan sebagai kita pakai. Tapi kalau darurat, misalnya orang yang punya penyakit kulit, gatal-gatal. Nah, tapi pada kondisi yang darurat ini kan gatal ya, dia harus berpakaian, dia hanya bisa berpakaian sutra yang lembut ya. Kalau tidak pakai sutra dia gatal-gatal, maka dibolehkan daruratnya. Ini karena darurat maka membolehkan hal-hal yang mahdzur, yang terlarang. Kemudian la wajib ma'al ajz, tidak ada kewajiban yang disertai dengan kelemahan ya. Mirip dengan yang tadi, ketika seseorang itu lemah melaksanakan sebuah kewajiban, maka hukumnya tidak sampai pada yang wajib. Artinya dia dari kaidah fattaqullaha mastata'tum, ya. Bertakwalah semampu kalian. Jadi bertakwa semampu kalian berarti ya sekuat tenaga kita. Ini ada kaidah lain yang berbunyi ma la yutraku kulluhu la yutraku juluhu atau ba'duhu. Sesuatu yang tidak bisa dikonsumsi semuanya, tidak bisa dilakukan semuanya, maka yang sebagian tidak boleh kita tinggalkan. Jadi pada saat kita sholat jamaah masbuk, maka kita harus mengejar dan sampai berapapun, bahkan ketika sholat tahiyat imamnya tasyahud akhir itu juga harus diikuti. Jangan sampai ditunggu sampai salam terus dia sholat sendiri, kecuali kalau dia ada makmum lainnya ya, dia berjamaah lain. Kalau nggak ada jamaah lain, maka walaupun sebelum salam tetap dia harus duduk untuk ikut masbuk bersama imam itu semampu kita. Nah, itulah menerapkan kaidah tadi ya. Yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, yang sebagian jangan ditinggalkan. Ya, contohnya bank-bank syariah lah. Itu memang tidak seideal yang kaidah-kaidah atau teori-teori ya dari transaksi syariah, tapi yang sebagian itu tidak ditinggalkan untuk ada unsur frustasinya begitu ya. Jadi yang sebagian itu dibenahi bersama-sama untuk meraih kesempurnaan nantinya bertahap tentunya. Kemudian yang keempat, ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Nah, jadi segala macam yang darurat itu diukur menurut kadarnya. Ini dari ayat famaniturra ghairu baghin wala atin fala itsma alaihi. Barang siapa yang dalam kondisi terpaksa ghairu baghin, dengan tanpa ada keinginan, wala atin, dan tanpa melebihi batas, maka itu fala itsma alaihi, tidak ada dosa. Kita pada kondisi tertentu misalnya boleh memakan bangkai. Pada saat itu kita mempertahankan hidup, kita ghairu baghin, tidak punya keinginan untuk memakan itu, dan juga secukupnya. Kalau dengan 1 suapan, 2 suapan kita sudah bisa bertahan hidup,
jangan diteruskan pada suapan yang berikutnya. Mendatangi misalnya dokter ya, dokter yang non mahramnya ya, misalnya dokter kandungan lah misalnya ya. Kalau dulu tidak ada dokter perempuan, ya mungkin bisa tubihul mahdurat kalau dokter laki-laki, tapi kalau sudah ada dokter kandungan yang perempuan, maka di sini lebih diutamakan yang sesama perempuan tadi, karena tuqaddaru biqaddariha ini. Kalau dokter memeriksa, kalau dokter yang memeriksa itu cukup dengan melihat tangan, sudah selesai, ya sudah, tidak perlu melebihi daripada tangannya. Jadi diukur mengikuti kebutuhannya, kebutuhan ataupun kadarnya. Baik, itu yang ketiga. Adapun kita lanjutkan kaidah yang keempat, ad-dararu yuzal, ini yang paling populer untuk saat ini, kondisi pandemi saat ini ya, bahwasanya segala bahaya harus dihilangkan. Ini berdasarkan dalil la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Semua bahaya itu harus dihilangkan. Ada beberapa cabang dari kaidah ini, yaitu ad-dharar yudfa'u bi qadral imkan. Bahaya itu harus dihilangkan semampunya, semaksimal mungkin. Apakah bahaya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk siapapun di antara kita, itu dihilangkan semampunya, semaksimal mungkin. Kalau misalnya kita tahu ada jalan yang berlubang, yang dengan jalan itu dilewati motor bisa jatuh, kalau dia melewati lubang itu maka harus ditutup. Nah, itulah menolak doror atau bahaya. Ad-dararu la yuzalu bimithlihi au a'la minhu. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya serupa atau yang lebih tinggi. Kita pulang dari masjid misalnya, sandalnya hilang. Ternyata ya dicari-cari nggak ketemu, yang ketemu sandalnya orang lain. Nah, maka diambillah sandal orang lain. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Mengambil sandal orang lain berarti dia telah menzalimi juga orang lainnya. Mungkin ada persepsi barangkali karena kemiripan ya, kemiripan sandalnya dengan dia, Allah alam ya. Tapi itulah ya, tidak boleh mencari solusi ya dari suatu bahaya dengan bahaya yang serupa atau yang lebih berat dari itu. Misalnya tentang iskotul janin ya, bagaimana hukum aborsi itu. Nah, hukum aborsi ini ya kalau dia hamil dari proses yang tidak syar'i ya, karena faktor hubungan di luar nikah, itu bagaimana? Nah, di sini pembahasannya panjang ya. Apakah masuk dalam kaidah seperti ini ataukah tidak ya? Nah, ini ada lagi yang lain, tudfa'u a'la al-mafsadataini birtikabi adnahuma, atau akhafu dararin yang paling umum lah. Dihilangkan, menghindari, maksudnya menghindari mafsadat yang lebih tinggi itu dihilangkan dengan melakukan mafsadat yang lebih rendah. Jadi akhafu dhararain ya. Kalau ada dua mafsadat yang ada di depan kita, maka yang lebih kecil risikonya dilakukan. Kita nyupir dalam kecepatan yang cukup tinggi, ternyata ada kucing dan ada manusia misalnya ya. Maka yang dipilih ya nabrak kucingnya. Nah, tentunya ya. Karena itu lebih akhafu dhararain, akan lebih ringan resikonya. Ini juga tadi contoh yang kita ambil sebelumnya tentang hukum ya, aborsi tadi, apakah kita harus menggugurkan atau membiarkan. Nah, kalau dilihat dari sisi fikul waqi'nya, kalau dia misalnya diperkosa atau dari orang-orang yang nakal misalnya ya, maka ada yang berpendapat sebelum ditiupkannya ruh kepada jasad janin itu, maka ini ada yang mengatakan boleh. Karena ini akhafu dhararain, karena membiarkan dia hamil tanpa ayah itu doror, kemudian menggugurkan kandungan juga doror. Tapi kalau kegugurannya itu sebelum ada ruh dalam janin itu, maka ada yang berpendapat dorornya lebih ringan daripada membiarkan dia hamil dari para preman atau orang-orang kafir misalnya ya. Kemudian yang keempat, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari sesuatu yang mafsadat, yang doror ataupun yang bahaya lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Ya, barangkali contohnya sekarang inilah ya, sholat jamaah itu adalah maslahat,
Tetapi mafsadat yang harus dihindari kalau ternyata ada yang positif di jamaah itu misalnya ya, maka lebih baik ada dihindari. Darul mafasidnya itu lebih didahulukan. Ataupun misalnya bekerja ya, mencari ma'isyah di tempat yang itu ada syubhatnya atau mungkin ada unsur ribanya di bank konvensional misalnya. Mencari nafkah itu maslahat, tetapi riba itu adalah madharat, maka dihindari ya kemaslahatan tersebut dalam rangka mafsadat dihindari dalam rangka tidak mendahulukan darul mafasid, maksudnya diutamakan daripada jalbul masalih. Yang terakhir adalah al-qaidah al-khamisah, yang kelima, al-adatu muhakkamah. Tradisi bisa jadi hukum. Ini adalah qaidah al-urf, yaitu al-urf. Urf itu tradisi, budaya, kebiasaan. Cabang-cabangnya al-ma'rufu urfan kal masyrut syarton. Sesuatu yang baik yang dikenal menurut tradisi, maka sesuatu itu juga menjadi syarat yang sudah diketahui masyarakat pada umumnya. Ini selama urufnya itu sesuatu yang tidak melanggar syariat ya. Ya, misalnya kalau bisa kita ambil contoh budaya untuk saling memaafkan ya. Saling silaturahim pada saat Idul Fitri. Ini insya Allah dalam bab muamalah kan bisa digabungkan ke sini, disambungkan ke sini ya. Jadi kita tidak setuju dengan pendapat minta maaf kan tidak harus Ramadan, tidak harus Idul Fitri, kapanpun bisa kita minta maaf. Tidak ada contohnya dari sahabat pada saat dulu. Nah, jadi ini kan bukan dalam bab ibadah mahdhah ya, tapi dalam ibadah sosial, itu dalam bab muamalah, itu kita ambil kaidah al-istishab ya, selama tidak ada larangannya, maka selama itu boleh. Nah, dan itu adalah hal yang ma'ruf, yang diketahui yang baik, minta maaf kan baik. Karena kalau tidak minta maaf pada hari Idul Fitri, tidak ada lagi. Misalnya kalau hari-hari lain, mohon maaf lahir batin, itu kan orang merasa aneh. Belum Idul Fitri kok sudah maaf lahir batin, nanti nunggu. Nah biasanya kan gitu ya, paling nggak setahun sekali itu sudah lumayan daripada tidak sama sekali. Nah, jadi itu saya kira masuk dalam kaidah al-urf ya, masyarakat sudah biasa melakukannya, itu sesuatu yang tidak boleh diingkari. Kemudian al-ma'ruf inda tujar kal masyrut bainahum. Sesuatu yang biasa diketahui oleh sesama pedagang itu seperti yang disyaratkan di antara mereka. Misalnya soal DP ya, ataupun uang panjer ya, prosekot itu. Yang masyhur di kalangan kita, kalau prosekot itu adalah merupakan bagian dari harga, dan kalau dibatalkan maka prosekotnya itu dimiliki oleh penjual. Nah, misalnya seperti itu. Kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya. Nah, kalau tidak ada perjanjian maka dikembalikan kepada tradisinya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, at-ta'yin bil urfi kat-ta'yin bin nasi. Penentuan dengan tradisi seperti penentuan dengan teks. Jadi inilah masyarakat yang sudah terbiasa dengan kondisi tertentu, maka itu akan bisa menjadi teks ya. Jadi misalnya kalau swalayan lah ataupun supermarket ya, minimarket, itu kan ijab kabulnya tidak langsung ya dari penjual ke pembeli, nah, tapi lewat teks, lewat harga-harga itu. Maka harga-harga itu adalah seperti ijabnya, kemudian kita membayar ke kasir itu adalah kabulnya. Jadi akadnya sudah akad yang muawadhah, akad yang swalayan seperti itu tidak ada masalah. Jadi itulah yang sudah terbiasa di masyarakat kita dan bukan merupakan pelanggarannya. Jadi sesuatu yang sudah diketahui, yang sudah tersebar di masyarakat, itu bisa kita jadikan sebagai dasar hukum. Kecuali kalau adat tradisi ini melanggar, ada unsur kesyirikan, ada unsur untuk pengkultusan kepada seseorang, ada unsur-unsur yang maksiat, maka tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan hukum. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari yang sedikit ini, dan mohon maaf sekali lagi atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.